Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan di hadirat-Mu, Allah sumber kekuatan kami, untuk rahmat dan kebaikan-Mu. Kami saat ini datang dengan rindu kami atas firman-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dalam kelembutan-Mu Tuhan, bersabdalah, dan mampukan kami merespon dan menindaklanjuti dalam langkah kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita belajar tentang kebahagiaan dalam duka cita. Hari ini kita belajar dari Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bertolak belakang dengan realita yang seringkali kita jumpai. Bagaimana mungkin orang yang lemah lembut akan memiliki bumi? Bukankah selama ini yang memiliki kuasa, yang menentukan itu biasanya adalah orang yang kuat, yang keras, yang agresif, fighter yang berani bertarung dengan segala potensi mereka. Sementara yang lemah lembut seringkali dianggap sebagai sebuah kelemahan, kekalahan. Mereka dengan mudah disingkirkan dan dilindas dalam persaingan. Apa makna lemah lembut di sini? Kalau dilihat dari makna kata, lemah lembut di sini menunjuk pada proses yang dilakukan oleh pelatih yang melatih binatang liar yang akhirnya jinak, bahkan sangat taat dan tunduk pada tuannya. Jadi kelemah lembutan itu menunjuk pada sikap hidup yang bisa menguasai diri, yang bisa mengendalikan diri, seperti halnya kuda yang tadinya lari tunggang langgang, sulit dikendalikan, cenderung membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun ketika dilatih, proses pelatihan ini mampu membuat kuda itu mengendalikan diri dan menunjukkan ketaatan serta ketertundukannya pada pelatihnya. Yang kedua, lemah lembut yang dimaksud di sini adalah sikap yang tenang dan tetap lembut ketika merespon orang-orang yang menyerang dan melukai. Ketika seseorang itu tidak mudah terpancing emosi. Ketika orang itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibu bapak dan saudara-saudara, firman ini sangat menarik kita renungkan. Terlebih ketika saat ini kita masih dalam suasana Minggu Prapaskah. Minggu ketika kita juga didorong untuk mengembangkan kelembutan hati yang tampak dari sikap untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu, kemarahan, kecenderungan untuk melakukan yang tidak baik. Dan kalau dalam Minggu Prapaskah itu kita didorong untuk melakukan puasa. Bukankah puasa itu adalah sarana kita semakin mengendalikan diri? Dan pada saat yang sama kita didorong untuk semakin taat dan tunduk kepada Tuhan. Minggu Prapaskah ini juga mendorong kita untuk merespon kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Tindakan-tindakan kelemah lembutan hati inilah yang memberi jaminan kepada kita bahwa kita akan memiliki bumi. Dan itulah kemenangan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.